Oke, salam sehat Dokter Denny. Ini waktu saya serahkan ke beliau untuk memaparkan sekitar 45 menit, bolehlah sampai 1 jam. Tapi yang jelas teman-teman simak betul apa yang disampaikan beliau dan saya yakin tidak ada yang ngantuk. Walaupun Ramadan biasanya ngantuk nih, saya yakin tidak ada yang ngantuk. Baik. Monggo silakan Dokter Denny. Baik, terima kasih Pak Dr. Triguntoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini selamat pagi menjelang siang ya. Terima kasih ini Pak Dr. Hasan Abdul Sanyata, ini juga guru saya waktu di Bogor. Beliau lama di Bogor, kita sering berdiskusi. Juga ada paling ngetop ini Ibu Dr. Ruri yang punya Lampung Metro. Luar biasa Ibu Dr. Ruri yang saya kenal juga banyak beberapa. Ya, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Baiklah, kita langsung saja, izinkan saya. Baik. Ya, seperti yang tadi disampaikan Ibu dan Bapak, ini tentang bahayakah kita mengonsumsi daging yang dari hewan yang terkena PMK dan LSD. Ini pertanyaan tahun lalu sejak merebaknya PMK di Indonesia, terutama di daerah Jawa Timur. Itu banyak sekali masyarakat yang takut mengonsumsi daging. Begitu juga tentang LSD, ya, ini ada di Jawa Tengah, juga mereka khawatir terhadap keamanan. Ya, seperti kita ketahui hanya sebagai pendahuluan aja bahwa daging sapi itu adalah pangan yang kaya akan gizi, terutama kalau kita melihat Ibu dan Bapak adalah kandungan asam amino esensial yang begitu lengkap. Jadi ada 9 asam amino esensial yang tidak diproduksi oleh tubuh dan itu dapat dipenuhi oleh pangan asal hewan, ya. Tetapi buruknya pangan asal hewan itu dapat membawa kuman penyakit sehingga dapat menularkan ke konsumen atau ke kita. Nah, daging yang baik itu tentu saja adalah daging yang berasal dan dipotong di rumah potong hewan yang diawasi oleh dokter hewan dan pemerintah. Jadi Ibu dan Bapak, saya sangat sekali menghimbau Ibu dan Bapak kalau membeli daging nanti, belilah daging yang kita pastikan dipotong di rumah potong hewan. Ya, di sini ada teman-teman dari dinas yang tentunya juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan dan kelayakan dari daging yang diproduksi. Nah, ini yang selalu kita lihat bahwa kalau ada kejadian penyakit hewan menular di negara manapun, yang pertama itu adalah keresahan masyarakat, ya, kepanikan, ya, terutama pasti dikaitkan jangan-jangan nanti dagingnya, susunya, telurnya itu berbahaya, ya, ya. Jadi pertama itu adalah kepanikan, artinya kejadian penyakit hewan menular, ya, di suatu daerah itu pasti akan mengusik ketentraman batin masyarakat yang ada. Apalagi kalau masyarakat peternak, tentu saja dia akan merugi karena hewannya sakit, hewannya mati. Tetapi masyarakat umum yang tidak memelihara mungkin takut mengkonsumsi produk ternaknya. Yang kedua adalah bahwa ada penyakit hewan menular yang menular ke manusia, baik secara kontak, artinya berdekatan, ataupun karena mengonsumsi produk ternaknya, ya, seperti daging, susu, ataupun telur. Jadi sifatnya penyakit hewan menular yang bersifat zoonotik atau yang kita kenal sebagai zoonosis. Kemudian yang ketiga tentu saja kerugian ekonomi, terutama yang diderita oleh peternak atau pemilik hewan tersebut yang sakit. Juga kepada misalnya pada negara, ya, negara yang ikut mengatur atau membantu di dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, misalnya pengadaan vaksin dan sebagainya. Kemudian tentu saja karena hewan yang sakit, hewan yang mati, tentu saja pasokan dari produk hewan juga akan terbatas. Ini terjadi pada saat kali pertama merebak PMK yang begitu meluas di Jawa Timur, sehingga kita tahu bahwa Jawa Timur adalah kantong ternak, sehingga pasokan ternak hidup dari Jawa Timur itu sangat terbatas, sehingga banyak daerah-daerah yang tanda petik teriak-teriak untuk meminta pasokan daging dalam menjelang bukan daging hewan menjelang Idul Adha tahun kemarin. Ini sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi ada penurunan pasokan hewan maupun produk hewan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kalau ada penyakit hewan menular, kadang-kadang kalau kematiannya banyak, itu masyarakat bingung. Akhirnya membuang di sembarang tempat. Ini misalnya kejadian saja pada saat terjadinya African swine fever pada babi. Banyak sekali babi-babi mati itu dibuang sembarang, dibuang ke sungai, ya, dibuang ke lapangan. Jadi ini menimbulkan masalah lingkungan. Nah, ini yang perlu kita pegang. Tidak semua penyakit hewan menular dapat menginfeksi ke manusia.
baik secara kontak maupun karena mengonsumsi produknya. Ini harus kita pegang. Jadi hanya beberapa penyakit hewan menular yang dapat menular melalui produknya, bisa saja melalui kontak langsung tetapi itu produknya tidak ada, ya, atau kedua-duanya, atau sama sekali tidak. Baik, kita akan masuk ke dalam penyakit mulut dan kuku. Ini Indonesia kita pernah bebas, ya, pernah bebas tahun 1990, kita bebas, dinyatakan bebas secara nasional oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia. Tapi pada tahun 2022 kita kemasukan kembali PMK ini dan akhirnya menyebar luas karena memang kita sudah hampir 30 tahun lebih tidak memiliki penyakit ini sehingga hewan-hewan kita itu sangat-sangat rentan, tidak memiliki antibodi. Ini kejadiannya persis seperti masuknya COVID ke Indonesia. Begitu cepat menyebar di awal-awal, tetapi setelah ada campur tangan pemerintah atau ada tindakan pengendalian penanggulangan, maka hewan dapat kita atasi dan saat ini alhamdulillah kasusnya sudah mulai menurun seperti tadi yang dilaporkan oleh Pak Dr. Sanyata. Ya, penyebabnya adalah virus, ya. Virus ini sebenarnya adalah makhluk hidup yang relatif atau kuman yang relatif mudah dimusnahkan, ya, tidak seperti bakteri. Misalnya saja penyakit antraks yang disebabkan oleh bakteri itu relatif lebih sulit. Ya, ini tadi ceritanya. Kemudian di mana sih sumber virusnya pada hewan yang terinfeksi? Jadi kalau hewan yang terkena penyakit PMK itu banyak sekali virus kita temukan di hewan sakit maupun yang mati, ya, di dalam tubuhnya. Kemudian pada hewan yang hidup ataupun yang sudah mati itu bisa kita temukan virus di air liurnya, di semennya, artinya di spermanya, kemudian di susu, di jeroan, di kelenjar pertahanan ataupun limfoglandula. Dan hewan-hewan yang bisa terkena PMK seperti kita ketahui adalah sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi yang ini banyak kita temukan di Indonesia. Dan inilah banyak kasus yang kita terutama pada sapi, ya, yang banyak dilaporkan di Indonesia. Tapi hewan lain pun ada beberapa yang bisa kena. Kemudian bagaimana penularannya? Baik secara langsung, ya, antar hewan, ini secara langsung, ya, artinya kontak langsung antara hewan sehat dengan hewan yang sakit. Kemudian yang tidak langsung itu melalui cairan yang dihasilkan dari hewan yang sakit, ya, bisa karena terbawa oleh perawatan, oleh tangan manusia, oleh pakaian, oleh sepatu. Oleh sebab itu penularan orang sangat berperan di dalam penularan penyakit PMK, ya, dari satu kandang ke kandang lain. Terutama kalau orang tersebut sudah mengunjungi kandang yang memiliki sapi yang sakit PMK. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau ibu dan bapak masuk ke dalam kandang yang ada hewan sakitnya, sebaiknya setelah selesai, sebelum keluar kandang, sebaiknya dibersihkan alas kaki, kalau bisa cuci tangan, kalau bisa pun pakai mengganti pakaiannya. Nah, syukur-syukur masuk ke kandang itu menggunakan pakaian pelindung, sehingga yang dibuang adalah pelindungnya. Atau antar hewan, ya, antar hewan melalui konsumsi pakan ataupun air yang tercemar, ya. Jadi antara hewan ke hewan yang rentan tadi itu PMK ini dapat ditularkan melalui pakan dan air minum. Juga ini hebatnya virus ini banyak dilaporkan bahwa bisa ditularkan melalui udara. Jadi PMK salah satu penyakit yang banyak dilaporkan atau sudah terbukti dapat dilaporkan melalui terbawa oleh udara mencapai sampai 10 km. Ya, jadi radius 10 km biasanya ditetapkan. Kalau ada satu positif, maka 10 km ditetapkan sebagai tersangka, mestinya begitu. Nah, ini laporan dunia yang tidak bisa, kalau saya pribadi pasti percaya. Ini adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia yang jelas ini bukan, Ibu dan Bapak, ini bukan kaleng-kaleng, ya, bukan asal-asalan. Ya, ini adalah badan internasional yang sangat diakui kepakaran dan keilmuannya. Mereka menyatakan bahwa penyakit mulut dan kuku tidak menular ke manusia, ya, bukan masalah kesehatan masyarakat. Jadi sekali lagi, PMK itu bukan masalah kesehatan masyarakat, tetapi masalah kesehatan hewan. Itu yang utama. Tapi dampaknya ke masyarakat ini sangat meresahkan, terutama kepada pemilik hewan, dia akan merugikan, ya, akan merugikan. Tapi kalau menular, tidak. Kalau menularkan melalui daging, susu, tidak, ya. Dan hanya pada hewan-hewan yang rentan. Jadi kalau ayam itu tidak pernah terkena PMK. Jadi kalau ada bilang, saya takut makan daging ayam, takut kena PMK karena di kandangnya ada sapinya yang PMK. Enggak bakalan, enggak mungkin, ya, enggak mungkin sama sekali. Nah, ini juga dari
universitas di Iowa di Amerika Serikat, PMK tidak dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat mengingat pada manusia sangat amat jarang dan akibatnya ringan. Memang Ibu dan Bapak pernah dilaporkan di beberapa jurnal penyakit PMK ini ditemukan pada orang pertama karena dari kontak langsung, dia punya luka, kemudian terus munculnya luka. Yang kedua adalah 3 dokter hewan yang minum susu mentah dari sapi yang terkena PMK dan akhirnya kena radang tenggorokan, tapi segera dapat sembuh. Itu yang dilaporkan. Jadi kalau kata laporan dari Badan Kesehatan Hewan Dunia, itu PMK itu tidak lebih dari sekitar 10 orang yang terkena di dunia. Ya, jadi karena memang sangat-sangat kecil angkanya, maka ini tidak dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat. Ya, banyak lagi yang menyatakan bahwa PMK ini bukan masalah kesehatan masyarakat. Dan ini pernah beredar di media sosial bahwa virus ini bisa ditemukan di bagian mulut, bagian kaki, atau jeroan, ya. Jadi berapa bagian ternak dan tidak boleh dimakan, jadi dilarang dimakan. Ini hoax ini ya. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat bahwa virus PMK tidak pernah akan ditemukan pada daging, ya. Apalagi kalau daging itu sudah melalui pelayuan. Jadi itu tidak akan pernah ditemukan. Itu sudah dibuktikan pada literatur tahun 1950-an. Ya, terbukti tidak adanya virus. Jadi artinya karena daging setelah pemotongan itu nilai keasamannya akan menurun, ya, atau kita sebut sebagai pH, maka kalau daging itu pH-nya di bawah 5,9, maka virus PMK akan inaktif. Oleh sebab itu, ya, aturan di dalam Badan Kesehatan Hewan Dunia atau di Terrestrial Animal Health Code, ya, maka daging setelah melalui pelayuan atau maturasi ataupun aging dan mencapai pH di bawah 6, maka itu relatif aman didistribusikan atau dilalu lintaskan. Tapi asal daging tidak mengandung tulang dan tidak mengandung limfoglandula. Jadi daging tanpa tulang, ya, tanpa limfoglandula, setelah melalui maturasi dan pH-nya di bawah 6,0, itu aman dari virus PMK. Ibu dan Bapak, beginian. Nah, di mana tadi kita teruskan saja sumber virus PMK pada hewan yang terinfeksi. Ya, jadi banyak ditemukan pada cairan-cairan yang keluar dari hewan, terutama kalau sudah 4 hari setelah gejala klinis muncul. Ya, ini misalnya saja pada hewan yang telah dipotong itu bisa kita temukan di beberapa bagian ini, tetapi bukan berarti ini tidak bisa dikonsumsi karena alhamdulillah Ibu dan Bapak kita tidak pernah makan daging ataupun bagian-bagian hewan yang mentah, ya. Kita bukan karnivora, tapi kita adalah pemakan yang baik. Apalagi kalau misalnya daging dibuat rendang ataupun daging dibuat gulai, ya, itu pasti virusnya mati, ya. Nah, ini cara-cara yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia untuk menginaktivasi atau tanda petik mematikan virus PMK adalah pH-nya di bawah 6, kemudian dimasak minimal 70 derajat selama 30 menit, kemudian dilakukan sterilisasi seperti misalnya dalam produksi makanan kaleng, dan lakukan penggaraman ataupun pengeringan ini untuk kulit. Nah, alhamdulillah virus PMK tidak dapat bertahan hidup di dalam daging yang diambil tulangnya atau tanpa tulang atau tanpa limfoglandula setelah dilayukan 24 jam yang pH-nya di bawah 6,0. Jadi tidak pernah ditemukan, ya, dalam daging, tapi masih ditemukan pada hati, ginjal, rumen, dan darah yang dibekukan. Ini perlu kita tangkap. Nah, kalau di susu bagaimana? Pada susu mentah memang kita temukan virus PMK hidup. Tapi kalau susu tersebut kita panaskan saja dengan misalnya metode yang paling ringan, itu dengan pasteurisasi, maka virusnya akan mati. Tapi yang sangat dianjurkan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia itu pemanasan menggunakan UHT atau ultra high temperature, atau kalau kita mau melakukan pasteurisasi menggunakan yang double HTST, artinya pemanasan HTST 2 kali. Lalu
tidak pernah kita temukan di dalam yogurt ya Bapak Ibu, apalagi di keju, karena mereka sudah melalui proses pasteurisasi susunya. Nah, yang kedua, ini topik kita tentang penyakit yang relatif baru ya setelah antraks. Alhamdulillah masyarakat sudah terlatih dengan bagaimana menghadapi PMK ya, itu adalah lumpy skin disease ya yang saat ini mulai sedikit menyebar ya. Alhamdulillah tidak bisa dibatasi, langsung gerak aktif ya. Ini juga penyakit disebabkan oleh virus ya, beda tapi virusnya dengan yang PMK. Dan ini banyak dilaporkan hanya pada sapi dan kerbau. Tidak pernah dilaporkan dari kambing dan domba. Ya, sangat jarang. Walaupun bisa secara secara buatan bisa diinfeksi, tapi yang paling banyak di dunia ditemukan adalah gejala klinis LSD atau lumpy skin disease itu pada sapi dan kerbau. Ya, gejala-gejala ini alhamdulillah lebih mudah dampak dilihat ya, dikenali oleh masyarakat, oleh peternak. Munculnya benjolan pada kulit ya, biasanya diameternya 1 sampai 7 cm dan biasanya terletak di bagian leher, kepala, kaki, ekor dan ambing. Saya rasa ini nanti teman-teman dari dinas maupun dari BVET Lampung akan lebih menjelaskan terkait bagaimana tanda-tanda dari hewan yang terkena LSD. Nah, penularannya antar hewan, jadi antara sapi dan sapi ya, itu secara langsung. Misalnya dekatan kontak antara sapi hidup yang sehat dengan sapi yang sakit. Jadi berkontakan dengan misalnya benjolan yang terbuka ya, terlihat bagian dalamnya, kemudian cairan dari dalam kelamin betina, kemudian terdapat di dalam sperma sapi jantan atau semen, dan susu mentah. Jadi jangan sekali-sekali kalau ada sapi yang terkena LSD, kita memberikan susu mentah itu kepada anaknya. Pasti anaknya juga akan sakit. Nah, penyakit pada anak hewan itu biasanya relatif lebih parah dibandingkan induk ataupun sapi dewasa. Jadi Ibu dan Bapak hati-hati kalau ada sapi perah atau sapi yang baru melahirkan kemudian terkena LSD, jangan berikan susu mentah kepada anaknya, sebaiknya susu dipanaskan terlebih dahulu. Nah, ini adalah yang menyebarkan LSD antar hewan melalui nyamuk dan lalat. Ya, ini bentuk-bentuknya nanti bisa ditanyakan di Balai Veteriner Lampung, lebih jelas di sana pasti ada dummy ya dari lalat ataupun nyamuknya. Atau lihat gambarnya. Yang tidak langsung misalnya melalui peralatan kandang, melalui tangan orang, tangan peternak, tangan inseminator, tangan dokter hewan, melalui jarum suntik ya, bahkan dari hewan yang sakit terus tidak diganti jarumnya ke hewan yang sehat, ada kemungkinan itu bisa menularkan virus. Jadi ini langsung saja tadi sudah. Bagaimana daya tahan virus ini? Ya, tadi seperti virus PMK, dia tidak tahan panas dengan pemanasan 65 derajat selama 30 menit aja itu virus sudah mati. Artinya kalau kita masak rendang pasti suhunya lebih dari 65, sekitar 100 atau sampai 120 derajat Celcius. Pasti mati virusnya. Jadi aman ya. Kemudian kalau benjolannya kita simpan pada minus 80, dia bertahan ya. Dan hewan ini virus ini ya masih bertahan pada pH yang relatif netral antara 6,6 sampai 6,8. Dia tidak akan hidup atau berlangsung hidup lama kalau di bawah pH asam maupun pH yang sangat basah. Dan alhamdulillah Ibu dan Bapak, dia dengan pensuci ama seperti misalnya saja hipoklorit ya, ini pemutih pakaian, dia bisa kita inaktivasi ataupun kita matikan virusnya. Jadi desinfektannya adalah seperti ini ya. Ini ada hipoklorit, itu adalah cairan pemutih pakaian. Nah, ini seperti tadi bahwa ini yang saya tengahkan ya, karkas dan daging tidak ada bukti virus LSD dapat bertahan pada daging hewan yang terinfeksi. Jadi tidak pernah kita temukan virus juga di dalam daging. Sekali lagi tidak pernah kita temukan virus atau laporan virus dalam daging ya. Tapi hanya ditemukan di dalam susu ya, karena dia dikeluarkan oleh tubuh hewan dalam susu, tapi dia mudah dimatikan dengan pemanasan ya, pemanasan pasteurisasi 75 derajat selama 1 menit itu sudah mati. Nah, pada
lesio ataupun pada benjolan itu, ya, kalau kering itu bisa bertahan sampai 1 bulan. Nah, ini laporan yang bisa kita percaya bahwa tidak akan pernah ditemukan virus LSD pada otot, jadi pada daging, ya. Kemudian pada selongsong sosis, yang kalau misalnya untuk industri, pada kolagen, ya, yang berasal dari daging sapi ataupun kerbau. Telo itu adalah lemak, ya, dari sapi yang sudah diproses, karena ibu dan bapak sebenarnya kenapa tidak ada, karena kolagen dan telo ini diproses dengan pemanasan yang relatif sangat tinggi. Kemudian tidak pernah dilaporkan dari kuku dan tanduk, jadi aman. Tapi kita tidak makan kuku dan tanduk, alhamdulillah. Tapi kalau apakah kuku dan tanduk bisa diedarkan? Bisa, karena dia tidak akan pernah membawa virus ini. Nah, kalau misalnya hewan dipotong, di mana virus hewan sakit LSD dipotong, kira-kira virus itu bisa kita temukan di mana? Pertama, yang paling banyak ada tentu saja di benjolan pada kulit. Kemudian pada hati, pada ginjal, pada jantung, pada testis ataupun buah zakar, atau pada ambing, ya, pada trakea tenggorokan, dan pada limfonodus atau alat pertahanan tubuh di dalam tubuh hewan. Ini yang masih bisa kita temukan pada hewan yang sakit yang dipotong, ya. Nah, ini kerugian ekonominya memang relatif sedikit lebih rendah dibandingkan PMK, ya. Tapi pada hewan bunting bisa menyebabkan keguguran, dan dilaporkan juga virus LSD ini dapat menurunkan produksi susu, tetapi tidak separah penyakit mulut dan kuku. Begitu juga biasanya jadi pemicu terjadinya peradangan ambing atau yang kita kenal mastitis. Tentu saja karena ini pada kulit manifestasi virus ini, tentu saja kualitas kulit akan menurun karena kulit akan rusak, berbenjol-benjol, jelek. Kalau ditanya apakah kulit itu bisa dibuat kerupuk kulit, boleh, karena kerupuk kulit pasti direbus, kemudian dikeringkan, kemudian digoreng. Jadi pasti mati virusnya, tapi bentuknya mungkin tidak sebaik kulit yang utuh. Nah, kalau misalnya di bagian benjolan itu sampai mengenai pada permukaan daging, ya, pada permukaan daging biasanya terjadi degenerasi atau terjadi kerusakan, maka bagian daging, permukaan daging di bawah kulit yang berbenjol itu boleh kita sayat, atau ya kita sayat. Kemudian biasanya kalau hewan yang LSD kronis atau berlangsung lama itu akan kurus. Nah, yang perlu kita tangani adalah bagaimana kita menjaga bahwa masyarakat tidak perlu panik. Alhamdulillah dengan webinar ini adalah salah satu bentuk untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa ini loh penyakit PMK dan LSD tidak perlu terlalu dikhawatirkan, terutama buat masyarakat umum pengkonsumsi daging maupun susu, bahwa masalah ini tidak akan menular ke manusia. Tapi buat peternak tentu saja ini sangat penting karena akan menimbulkan kesakitan maupun kematian, ya. Nah, oleh sebab itu biasanya di Indonesia sudah turun, ya, pelarangan perdagangan lalu lintas sapi kerbau di daerah tertular LSD ke wilayah bebas LSD. Ya, ini sudah ada di Permentan yang baru 17. Nah, ini jadi bagaimana potensi penularan ke manusia? LSD tidak menular baik secara langsung, kontak langsung maupun melalui produknya. Ya, sekali lagi, penyakit ini tidak menular ke orang dan melalui kontak langsung antara orang dengan hewan yang sakit atau sapi yang sakit, dan juga tidak akan orang itu sakit karena mengonsumsi daging ataupun susu yang berasal dari hewan yang LSD. Jadi pun kalau misalnya di dalam susunya itu ada virus, kita tidak akan pernah sakit. Jadi kesimpulannya aman dikonsumsi. Tapi tetap dari aspek kesehatan masyarakat, saya pribadi sangat menganjurkan ibu dan bapak selalu makan makanan yang matang. Ya, jangan coba-coba yang mentah kalau tidak tahu sumbernya. Kecuali kalau tahu sumbernya, itu silahkan makan mentah. Misalnya mau dibuat sushi ataupun yang lain, silahkan. Ya, sekarang bagaimana sih pengaruh dari virus ini terhadap daging? Ya, biasanya kalau virus ini menyebabkan benjolan yang sampai mencapai bagian bawah kulit dan itu kontak langsung dengan daging,
maka di bagian dagingnya itu akan terjadi kerusakan atau yang kita sebut sebagai degenerasi, dan itu biasanya kita lakukan penyayatan di rumah potong hewan. Ini nanti bisa tanya kepada Bu Dokter Hewan Ruri yang lebih banyak turun di RPH. Kemudian tidak pernah dilaporkan temukan virus di dalam daging. Sekali lagi ini saya tegaskan. Nah, ini yang penting buat teman-teman dokter hewan ataupun paramedik yang ada di rumah potong hewan, jangan pernah kita potong kalau sapi itu demam. Jadi kalau secara umum itu sangat dianjurkan kalau suhu sapi di atas 40,5, tunda potongnya, lakukan investigasi ataupun pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kenapa kalau hewan demam itu dipotong itu buruk kualitasnya sekalipun karena bukan penyakit menular? Karena kalau hewan demam, maka cadangan gula dalam dagingnya akan rendah karena terpakai untuk energi untuk mempertahankan suhu tubuh si hewan. Hewan untuk bisa hidup, dia membutuhkan energi dan energinya diambil dari cadangan gula atau yang glikogen di dalam otot, sehingga pada saat setelah dipotong, maka keasaman daging itu tidak akan pernah turun di bawah 6,0. Artinya apa? Kalau ini virus PMK, maka virus PMK akan hidup karena pH-nya di atas 6. Dan ini akan berbahaya. Jadi bisa kita temukan virus PMK kalau dagingnya memiliki keasaman dengan pH di atas 6. Ya, maka virus PMK tidak akan inaktif. Ya, oleh sebab itu sangat dilarang memotong hewan yang demam terutama di atas 40,5. Nah, ini bagaimana terhadap kualitas susu? Biasanya seperti tadi saya sampaikan, PMK dan LSD ini biasanya menyebabkan sapi itu menderita peradangan ambing atau yang dikenal sebagai mastitis, dan ini tentu saja menurunkan kualitas susu karena terutama jumlah sel radangnya atau sel somatiknya itu meningkat dalam susu, dan itu sangat mempengaruhi produksi susu, apalagi kalau susu itu dibuat pasteurisasi, ya itu akan lebih cepat rusak, mengental. Nah, kalau susu hewan yang sakit LSD maupun PMK itu diberikan kepada anak sapi, maka sebaiknya harus dimasak karena si anak sapi atau si pedet ini bisa terkena sakit dari induknya karena susunya mengandung virus. Nah, ini adalah bagaimana kita mematikan virus di kulit, itu dengan dibiarkan selama 14 hari atau kita berikan garam yang ditambahkan sodium karbonat ya selama 2%, kemudian dibiarkan atau dikeringkan pada suhu 20 derajat sampai hampir 1,5 bulan. Nah, ini adalah bagaimana pada ibu-ibu terutama membeli daging sapi. Ya, Ibu dan Bapak, sekali lagi saya tekankan, daging yang berasal dari sapi yang terkena PMK dan LSD aman dikonsumsi, aman ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah ragu, nggak usah khawatir beli daging, apalagi menjelang Lebaran ya. Tapi pastikan belilah daging sapi di kios yang resmi ataupun langganan, itu yang bisa kita pegang. Dan pastikan ibu-ibu, bisa nggak kalau ibu-ibu yang di sini ya, kita mulai detik ini kalau kita belanja ke pasar beli daging, bukannya ditanya harganya, tapi yang pertama, Pak, motongnya di mana? Kalau motongnya di RPH, beli. Tapi kalau motongnya masih di rumah, beri saran, Pak, sebaiknya potong di RPH. Ini juga akan membantu pemerintah dalam rangka pengawasan penyakit hewan menular yang bisa merugikan terutama kepada peternak, ya, dan juga pada penyediaan pangan. Nah, tanda-tanda kalau sapi itu dipotong di RPH adanya stempel ataupun cap pada daging. Dan masaklah daging itu dengan matang. Dan kalau mau disimpan, simpanlah di pendingin dengan masa simpan paling lama itu 2 hari, atau dibekukan di freezer, pembeku di kulkas bagian atas, itu bisa sampai 4-6 bulan. Dan ini adalah kesimpulannya, bahwa aspek kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular itu biasanya adalah kepanikan, bisa menular ke manusia kalau dia bersifat zoonotik, kemudian kerugian ekonomi terutama kepada peternak, kemudian gangguan ketahanan pangan karena pasokan akan berkurang, dan gangguan lingkungan. Nah, ini PMK tidak bersifat zoonotik, begitu juga LSD, sehingga daging susu aman dikonsumsi manusia. Tetapi kalau untuk anak ternak atau pedet,
saya sarankan atau wajib dipanaskan terlebih dulu. Ini adalah slide yang paling saya gemari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.